Ada loh suatu bakat yang mungkin kamu nggak nyangka kalau ini ada bakatnya tersendiri. Kenalan dulu sama yang namanya includer. Jadi, si includer ini core strength-nya adalah memelihara kelompok. Wah, ini ternyata ada bakat khususnya ya. Nah, jadi si includer ini adalah pribadi yang senang berkumpul, senang berkelompok, dan dia itu jadi berenergi ketika kumpul bareng-bareng sama orang-orang. Dan selain itu ya, dia itu juga suka untuk memperbesar kelompoknya gitu dengan mengajak orang lain. Terus dia ini ya, karakteristik utamanya adalah pengen membuat orang itu merasa menjadi bagian dari kelompok. Dia tuh pengen uh, orang lain itu tahu kalau dia itu tuh penting gitu loh untuk kelompok itu gitu. Jadi yuk ikutan sama kelompok kita. Nah gitu tuh contohnya. Terus juga dia ini juga peka sama orang yang merasa tersisih dan pengen menggandeng orang itu ke dalam kelompok itu. Kayak mungkin di suatu circle ada yang ngerasa mungkin nih kayak ngerasa gak nyaman atau ngerasa canggung. Nah, si includer ini akan peka untuk mengajak orang itu gitu, biar orang itu tuh bisa nyaman ketika berkumpul di circle itu. Nah, unik ya ternyata ya bakat ini, dan kayak asik banget gitu gak sih ketika ada yang punya bakat ini gitu di circle kita, yang mana jadi asik gitu circle-nya, gak ada yang merasa tersisihkan atau dikucilkan gitu. Si includer ini punya kebutuhan, yaitu kebutuhan tentunya untuk bergabung dengan suatu kelompok gitu, dan juga untuk kelompok itu dia tuh butuh untuk terbuka untuk menerima orang lain. Misalnya nih suatu kelompok ini asik komunitas pecinta reptil gitu misalnya, dia tuh mungkin akan nantinya ngajak orang lain, yuk ikutan yuk ke kelompok kita. Nah contohnya kayak gitu tuh. Nah ada juga nih yang harus diantisipasi sama si includer ini, yaitu dia ini karena semangatnya ya untuk mengajak orang lain masuk ke dalam suatu grup ya, jadi cenderung memperlakukan semua orang tuh sama gitu, dan akan setuju-setuju aja gitu untuk diajak masuk ke kelompok tersebut. Padahal ya kembali lagi kan ke orang yang diajak, apakah emang dia beneran mau atau mungkin awalnya mau tapi kok nyatanya nggak nyaman gitu. Nah ini perlu nih diantisipasi sama yang punya bakat includer ini. Nah juga banyak cara-caranya tentunya untuk si includer ini berkembang, misalnya dengan mencari peran atau pekerjaan yang utamanya berinteraksi dengan orang lain atau suatu kelompok seperti itu. Terus juga perlu nih untuk melatih diri menentukan batasan mengajak gitu ya orang lain ya, atau memilih pihak untuk diajak gabung atau kerjasama gitu. Perlu lebih diolah lagi pengertiannya untuk orang ini kayaknya nggak akan nyaman deh kalau diajak ke circle ini, soalnya circle ini tuh karakteristiknya begini yang mungkin dia nggak suka. Nah hal-hal seperti itulah yang butuh includer latih seperti itu. Terus mungkin lebih ke ini sih, kalau misalnya dalam bisnis seperti itu ya. Nah si includer ini bisa mengutamakan fokus, misalnya penjualan di basis circle kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah punya circle yang solid nih, terus kebetulan kamu terlibat dalam aktivitas-aktivitas di dunia bisnis gitu, nah bisa nih kamu tawarin ke situ gitu. Jadi emang bisa jadi dari testimoni orang terdekat pertama nih, terus menyebar lagi ke orang-orang lainnya gitu. Istilahnya word of mouth sih. Nah itu bisa jadi strategi efektif untuk penjualan kalau kamu
ada di sektor ini gitu. Kalau ngomongin potensi kekuatan yang dipunya si includer ini, yang unik banget ya, yang kita aja baru tahu hari ini nih kalau si includer ini adalah suatu bakat. Tapi ada loh potensi kekuatan yang amazing, misalnya kalau dia punya kombinasi bakat includer, communication, comment. Nah, kamu yang punya 3 bakat ini bisa jadi akan punya potensi kekuatan di mediating ya, memediasi pihak-pihak yang berselisih, lalu juga di negotiating, menegosiasi mungkin solusi-solusi agar tetap harmonis gitu ya, untuk agar tetap ini bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, ini ada di tipe kekuatan mediator. Terus misalnya kamu punya bakat includer, bakat developer, bakat relator. Nah, ini bisa jadi kamu punya potensi kekuatan di advising, memberikan nasihat, saran, terus juga di teaching, yang mana ini punya tipe kekuatannya si educator. Nah, coba nih bayangin kalau si educator ini punya bakat includer, yang mana yang memastikan orang yang terlibat nih di kelompok tersebut itu bisa bersosialisasi di kelompok tersebut. Jadi nggak ada misalnya siswanya yang dikucilkan, merasa tersisih, merasa nggak nyaman. Wah, ini educator yang asik banget nih kayaknya nih. Terus juga misalnya kombinasi bakat includer, strategik, terus juga significance. Nah, itu potensi kekuatannya misalnya di aktivitas advertising ya, mengiklankan produk, jasa, terus marketing ya, bagian pemasarannya, dan publicizing ya, mempublikasikannya gitu. Nah, ini ada di tipe kekuatan marketer. Jadi karena bawaannya tuh pengen memperbesar grup ya, jadi marketer ini ya bagian pemasaran yang oke sih. Terus peran atau profesi ya yang dibutuhkan oleh bakat includer. Maksudnya membutuhkan bakat includer seperti motivator. Terus juga misalnya peran-peran yang mewakili suara yang minoritas untuk misalnya memenuhi hak-haknya, pekerja sosial seperti itu. Terus juga tipe-tipe leader, manager butuh nih bakat includer ini, karena ya memastikan timnya itu jadi tim yang kompak. Terus juga ya ketua kelas gitu ya, misalnya kalau ketua kelas ini punya includer kan, dia memastikan kalau teman-temannya itu saling berinteraksi dengan positif gitu satu sama lain. Itu misalnya ya peran atau profesi yang membutuhkan bakat includer. Terus kalau misalnya nggak punya bakat includer gimana sih? Mungkin ngerasanya adalah kamu itu lebih selektif dengan memilih pertemanan. Pengennya ya udah, misalnya satu grup ada 5 orang, ya mungkin kamu nggak akan tertarik untuk mengajak orang lain dalam circle tersebut. Terus juga mungkin yang tidak punya bakat includer ini merasanya adalah tidak terlalu tertarik dengan acara yang kumpul-kumpul, yang mengedepankan kebersamaan, kekompakan gitu. Bisa jadi ya lebih ke interaksi secara mungkin deep talk gitu, yang mana kayak lebih sedikit kan orang yang terlibat gitu, tapi bukan yang kayak kekompakan gitu. Mungkin merasanya seperti itu. Nah, tapi bisa disiasati banget nih tentunya dengan menggunakan bakat yang lain untuk memastikan orang lain itu nyaman di dalam satu kelompok. Misalnya ya dengan bakat communication atau bakat empati, kamu bisa menanyakan gimana seseorang itu bisa lebih terlibat di dalam suatu kelompok, atau bisa jadi ya collab dengan si orang-orang includer ini, terutama untuk peran-peran yang mungkin lebih ke manage suatu kelompok, jadi kelompok itu bisa kompak. Nah, itu dia adalah pembahasan bakat includer. Nah, ternyata bakat includer ini memang unik ya, dan
Ya mungkin yang kita mengira itu tidak bakat, ternyata ada bakatnya. Dan ya ada orang-orang yang punya bakat includer ini, dan bisa jadi itu kamu. Jadi semangat ya.